Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati dengan NIM A1C32044 dari kelas reguler B angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai interferensi gelombang dengan menggunakan aplikasi dari PET Simulation. Nah, langsung saja kita ke aplikasi dari PET Simulation. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi PET Simulation. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu, yaitu yang pertama ada waves, interference, slit, dan diffraction. Nah, untuk kali ini kita memilih slit. Nah, ini merupakan bentuk tampilan dari interferensi gelombang pada PET Simulation. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu interferensi gelombang. Nah, interferensi gelombang merupakan perpaduan gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Nah, kali ini saya melakukan percobaan yang pertama yaitu dengan satu celah. Nah, di sini juga ada beberapa menu, yaitu yang pertama frekuensi, yang kedua yaitu amplitudo. Nah, di bawah dari amplitudo merupakan ada air, yang kedua suara, dan yang ketiga sinar. Nah, untuk kali ini saya menggunakan sinar dengan frekuensi warna, yaitu saya memilih warna merah. Amplitudonya yaitu maksimum. Nah, di sini kita bisa menentukan lebar celah yang dimana bisa kita atur sendiri. Nah, kali ini saya menentukan lebar celahnya yaitu 800 nanometer. Nah, setelah itu di sini antara ini dan ini merupakan jarak antara sinar datang dengan celah. Nah, celah ini kita bisa atur sendiri. Setelah itu kita bisa klik play pada tombol warna hijau dan di sini terjadinya gelombang. Nah, kita juga bisa menentukan panjang gelombang, yaitu dengan menentukan jarak antara sinar datang dengan panjang gelombang, sinar datang dengan celahnya. Nah, di sini kita dapat mengukur yang dimana jaraknya yaitu 1959,3 nanometer. Nah, kita juga bisa menampilkan grafik dan screen yang dapat dilihat dari sini. Terdapat pola interferensi gelombang, yaitu adanya pola gelap dan pola terang. Nah, di sini pola gelapnya itu berwarna hitam dan pola terangnya yaitu berwarna merah. Nah, kita juga bisa menentukan kuat dari pola gelap maupun terang untuk menguji gelombang. Nah, kita bisa meletakkan ke pola yang terang. Dan ini kita bisa meletakkan ke pola yang gelap. Nah, dapat teman-teman lihat, di sini terjadinya perbedaan antara pola terang dan pola gelap, yang dimana pola terang lebih tinggi dibandingkan dengan pola gelap. Nah, ini percobaan untuk satu celah. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu dua celah. Di sini kita bisa menggantinya menjadi dua celah. Nah, di sini juga sama seperti dengan satu celah tadi, yaitu saya menggunakan sinar cahaya, dan di sini saya menggunakan warna ungu dengan amplitudenya tetap sama, yaitu maksimum. Itu slide. Nah, di sini
lebar cahayanya kita bisa ubah atau kita bisa atur sendiri. Nah, saya di sini menggunakan 800 nanometer. Di sini slit separation merupakan jarak antara celah satu dengan celah yang lainnya. Di sini juga kita bisa atur sendiri. Di sini saya menggunakan 200 nanometer. Nah, jarak antara sinar datang dengan celah penghalang kita bisa atur juga, dan kita bisa mengukurnya dengan ini untuk menentukan panjangnya. Di sini panjang dari cahaya datang dengan celah penghalang yaitu 1416,2 nanometer. Nah, sebelum itu kita harus mengklik tombol hijau dengan warna tombol hijau, dan di sini terjadinya proses gelombang. Nah, kita juga bisa menampilkan grafik dan screen. Nah, screen ini berfungsi untuk melihat proses adanya pola interferensi gelombang, berapa banyaknya pola interferensi gelombang, gelap maupun terang. Nah, di sini kita mendapatkan yaitu 3 pola terang dan 3 pola gelap. Nah, kita juga bisa mengukur kuatnya pola gelap maupun terang. Nah, ini kita letakkan di yang terang, dan ini kita bisa letakkan di yang gelap. Nah, teman-teman dapat lihat di sini terjadinya perbedaan antara pola interferensi gelap maupun terang, di mana terang lebih tinggi panjang gelombangnya dibandingkan dengan pola gelap. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Dari percobaan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan, pada pertama-tama cahaya melewati satu celah, selanjutnya cahaya melewati 2 celah sempit. Nah, saat cahaya melewati 2 celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombang-gelombang menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Nah, perbedaan fase ini ada yang saling menguatkan sehingga menghasilkan interferensi konstruktif, dan ada yang saling melemahkan sehingga menghasilkan interferensi destruktif. Nah, interferensi konstruktif dan destruktif ini ternyata akan menghasilkan 2 pola yang berbeda, yaitu terang dan gelap. Nah, pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan, sedangkan pola gelap yaitu pola yang dikarenakan superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Nah, dari pola terang yang kuat di tengah layar disebut sebagai terang pusat. Kemudian pola gelap tidak berarti berwarna hitam, tetapi lebih menuju pada tidak terjadinya cahaya. Pola terang gelap ini selalu berselang-seling, makin menjauh pusat. Pola terang yang terjadi memiliki intensitas yang semakin berkurang, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi lebar pola pada layar, yaitu 1. Orde, panjang gelombang, 2. Jarak celah ke layar, dan yang terakhir yaitu jarak antara 2 celah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.